Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap barang-barang impor dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Sebagai balasan atas kebijakan tersebut, Tiongkok menyatakan akan mengenakan tarif balasan sebesar 34% untuk berbagai produk impor dari Amerika Serikat. Jika Tiongkok berani merespon keras, lantas bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dan sebenarnya apa saja dampak yang dapat terjadi jika tidak adanya respon yang tepat dari pemerintah Indonesia? Untuk membahas terkait hal ini telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Mas Bima, apakah Indonesia harus mengikuti langkah Tiongkok? Jelas tidak ya, karena yang akan dirugikan adalah beberapa sektor. Salah satunya kita mengimpor itu nomor 5 terbesar negara mengimpor untuk alutsista atau alat pertahanan itu dari Amerika Serikat. Jadi bayangkan berapa banyak belanja pertahanan keamanan Indonesia yang akan meningkat kalau produk Amerika di alutsista misalnya dikenakan tarif resiprokal atau balasan. Tentu ini bukan opsi yang bisa dilakukan karena juga akan memperkeruh suasana. Kita juga bisa melihat yang berani melakukan pembalasan adalah blok Uni Eropa, kemudian China. Sementara negara-negara lain di Amerika Latin pun sama posisinya sekarang sedang menunggu dulu. Australia, Singapura justru sudah punya deklarasi tidak akan melakukan pembalasan karena merugikan konsumen mereka. Yang bisa dilihat sekarang ini adalah seberapa besar dampak dari tarif tadi itu terhadap perekonomian di masing-masing negara. Kemudian trading block mana yang bisa diaktifasi, misalnya Indonesia dengan ASEAN. Ini ASEAN kebetulan di bawah kepemimpinan Malaysia yang cukup progresif ya, Anwar Ibrahim, sudah melakukan telepon dan juga sudah mengajak banyak leader-leader dari ASEAN untuk melakukan pertemuan secepatnya, termasuk dengan Indonesia, sehingga bisa membawa negosiasi ke Amerika itu melalui blok ASEAN. Itu yang paling penting dilakukan sekarang. Tapi tidak melakukan pembalasan atau retaliasi karena posisi Indonesia dari segi daya tawar kalau ingin perang-perangan tarif ini akan banyak merugikan anggaran negara dan merugikan perekonomian Indonesia juga. Bargaining power Indonesia tidak sekuat itu berarti ya? Ya, jadi kalau kita hanya bermain dari segi resiprokal tarif atau membalas tarif, Indonesia tidak banyak punya kesempatan. Justru dikhawatirkan Trump akan lebih banyak menaikkan tarif untuk produk-produk asal Indonesia. Terutama setelah Indonesia bergabung dengan BRICS. Tapi begini, kita bisa justru melakukan strategis sebaliknya. Jadi impor Amerika ke Indonesia itu hanya sekitar 4,5% dari total impor non-migas. Dan bisa nggak dengan situasi sekarang ini, yang paling penting adalah meningkatkan impor dari Amerika untuk produk yang memang tidak dihasilkan di Indonesia, kecuali pangan. Jadi bukan berarti kita loss untuk impor gandum lebih banyak atau kedelai lebih banyak, bukan itu. Tapi beberapa misalnya bidang teknologi, informasi, itu yang bisa direlaksasi untuk dikenakan tarif lebih kecil ke Indonesia. Kemudian pembelian tadi alutsista ataupun alat-alat pertahanan, suku cadang untuk pesawat misalnya pesawat tempur gitu, itu bisa lebih banyak melakukan order dari Amerika Serikat. Itu strategi sebaliknya ini yang sedang coba dilakukan oleh Vietnam juga, yang melobi agar Vietnam mengenakan tarif 0% produk Amerika. Harapannya Trump berubah pikiran dengan melakukan revisi tarif resiprokal Vietnam. Baik, memang sebenarnya seberapa besar sih dampak jika respon yang tepat tidak dikeluarkan oleh pemerintah? Seberapa besar dampaknya untuk perdagangan di Indonesia, untuk ekonomi makro maupun mikro di Indonesia? Saya pikir ini efeknya sangat signifikan, sangat besar kalau kita tidak melakukan tindakan yang cepat ya. Negosiasi ataupun tindakan-tindakan lainnya termasuk kerjasama perdagangan dengan intra-ASEAN, dengan negara-negara Uni Eropa. Karena apa? Karena tanpa adanya langkah, ini yang jelas Amerika sedang menuju pada resesi ekonomi. Dan setiap 1%, ini historisnya, setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika, Indonesia pertumbuhan ekonominya turun 0,08%. Itu data yang coba kita simulasikan sejak tahun 1973. Jadi Indonesia sebenarnya lebih berkorelasi terhadap ekonomi Amerika dibandingkan dengan ekonomi dari China atau Tiongkok. Selain itu juga
efek dari PHK massal di banyak sektor, otomotif, elektronik, pakaian jadi, alas kaki. Karena bisa dibayangkan untuk alas kaki 33% total ekspor Indonesia itu ke pasar Amerika. Kemudian pakaian jadi itu 61,4% itu juga ke pasar Amerika. Jadi tarif resiprokal akan menghantam langsung industri yang sifatnya padat karya. Belum kita bicara soal efek pelemahan nilai tukar rupiah. Ini kan bursa sedang libur, tapi begitu Selasa depan dibuka tekanannya cukup signifikan, tentu efeknya nanti ke nilai tukar. Nilai tukar kalau melemah di atas level psikologis 17.000 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika, pengusaha pasti akan meneruskan harga-harga yang akan naik kepada konsumen, dan ini bukan hal yang cukup baik di tengah daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami pelemahan. Itu artinya sebenarnya upaya untuk diplomasi saat ini yang tepat dan cepat sangat amat penting. Diplomasi regional tadi Anda sudah katakan bersama dengan ASEAN, kemudian juga sudah ada ya delegasi yang dikirim ke Amerika Serikat. Bagaimana untuk biar upaya diplomasi ini bisa benar-benar terwujud bagi kepentingan Indonesia? Yang paling penting tugas sekarang dari sisi pemerintah adalah segera mengisi kekosongan duta besar Indonesia di Washington. Ini hampir 2 tahun kosong. Karena ini membutuhkan monitor, bukan hanya sesekali delegasi datang misalnya Kementerian Luar Negeri dengan Menteri Perekonomian atau Menteri Keuangan, itu nggak cukup. Tapi harus ada yang memonitor dan melakukan negosiasi secara konsisten, secara konstan dengan pihak Amerika, sehingga goalnya adalah Indonesia bukan hanya turun tarif resiprokalnya, tapi bisa jadi dikecualikan. Toh Indonesia sekarang masih memiliki GSP, Generalist System of Preference. Ada 3.500 item yang diproduksi Indonesia itu bisa mendapatkan tarif 0%. Jadi kita memang harus melakukan negosiasi GSP Plus ini, dan harus ada orang yang day to day memang mewakili Indonesia di Washington, itu satu. Yang kedua, semua cara harus dilakukan, termasuk melakukan dengan trading block seperti OECD, kemudian ASEAN tadi. Yang OECD juga penting. Meskipun Indonesia mungkin butuh waktu 5-10 tahun untuk menjadi anggota penuh dari OECD, kita tahu aksesinya memang cukup panjang, di negara-negara lain juga sama cukup panjang. Tapi kita bisa memanfaatkan OECD ini sebenarnya untuk menjadi bargain bahwa Indonesia standarnya sudah sama dengan Amerika, dengan negara Eropa. Jadi setidaknya Trump memikirkan ini sebagai potensi yang penting. Satu lagi adalah dari sisi geopolitik. Jadi Trump ini harus diingatkan, ini Gedung Putih harus diingatkan. Ketika Amerika Serikat mencoba untuk bermusuhan dengan negara seperti Indonesia dan ASEAN lainnya melalui perang tarif, maka China akan merapat lebih banyak ke negara ASEAN. Dan posisi Amerika Sentral di geopolitik Laut Cina Selatan, Selat Taiwan juga termasuk dengan negara Asia Timur, itu akan melemah. Dan ini akan merugikan Amerika dalam jangka panjang. Mas Bima, apakah ini artinya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini sudah tidak bisa kita elakkan, namun sebenarnya kita bisa mendapatkan dampak positifnya kalau kita pintar-pintar bermain? Setuju. Dampak positifnya salah satunya adalah kalau dibaca secara pelan-pelan, itu ada tembaga, kemudian mineral yang tidak dihasilkan di Amerika. Amerika punya nikel tapi nggak sebanyak itu, jadi kita asumsikan bahwa produk olahan nikel, ferronikel, nikel pig iron, kemudian nikel mate untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, itu masih dibebaskan dari tarif resiprokal 32%. Kemudian ada produk emas batangan yang terkait dengan hilirisasi logam mulia atau emas. Ini harapannya produk-produk yang ada sela dia tidak mendapatkan tarif resiprokal ini harus dilakukan ekspor langsung atau direct ekspor ke Amerika secepatnya. Jadi harapannya Pak Presiden langsung mengumpulkan pelaku-pelaku hilirisasi, Menteri SDM juga sama, bagaimana strateginya agar Indonesia bisa menjaga surplus perdagangannya, tentu secara berkualitas, dengan push produk-produk hilirisasi yang bernilai tambah ini langsung direct, tidak lagi ke China, tapi langsung ke Amerika Serikat. Mumpung tarif resiprokalnya masih 0%. Itu artinya sebenarnya jika kita tepat memanfaatkan peluang perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, justru bisa memitigasi resiko kebijakan tarif terhadap kita. Betul.
sekali lagi bahwa Amerika memang salah satu trading partner ataupun mitra perdagangan yang cukup penting, sekitar 10% dari total ekspor non migas kita ke Amerika. Tapi perlu dicatat juga bahwa ini belum selesai, artinya terus berdinamika dan masih ada kesempatan. Ketika Trump bilang bahwa ini adalah sudah harga mati, masalah tarif resiprokal, ternyata setelah ditelepon oleh pemimpin Vietnam, Trump coba berpikir lagi. Jadi artinya masih ada celah, masih ada celah untuk melakukan negosiasi-negosiasi secara terus-menerus dan diingatkan peran Amerika tetap penting sebagai mitra perdagangan, jangan sampai hilang di ASEAN. Gitu. Selain melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan, diplomasi dan lain sebagainya, dalam negeri sendiri mitigasi resiko apa yang sebenarnya harus segera diambil oleh pemerintah? Saya rasa yang paling penting sekarang adalah segera merevisi regulasi Permendak 8 2024. Karena banyak negara seperti Kamboja, Vietnam, termasuk China, India, bahkan Bangladesh, ini sedang mengincar pasar Indonesia dari segi garmen, alas kaki. Dan mainan, sampai mainan pun juga mereka akan melakukan shifting pasarnya ke Indonesia. Jadi harus ada regulasi baik tarif maupun non-tarif barrier, karena Indonesia masih sedikit non-tarif barrier-nya atau hambatan non-tarif, sehingga kita bisa menjaga pasar domestik dengan penduduk yang sangat besar, dengan konsumen yang sangat besar ini tidak dibanjiri produk-produk impor. Karena sekarang mereka akan melakukan diskon berapapun harganya, yang penting bisa menembus pasar-pasar alternatif dan Indonesia salah satu yang disasar. Jadi saya kira itu yang paling penting. Yang kedua adalah tolong pikirkan lagi pemerintah soal efisiensi belanja pemerintah. Karena ini kan akan ada kontraksi ekonomi, akan ada tekanan ekonomi. Kalau globalnya mengarah pada pelambatan bahkan resesi, tentu belanja pemerintah justru dibutuhkan sebagai penahan guncangan. Sehingga kita bisa terus memperkuat daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah. Jadi efisiensi belanja tolong dilihat lagi mana yang memang urgent, mana yang justru harus dihentikan efisiensi belanjanya. Baik, dengan kalau misalkan banjir impor produk benar-benar terjadi, belum ada antisipasi atau mitigasi resiko yang tepat yang dilakukan pemerintah, itu artinya konsumsi atau produksi dalam negeri akan hancurkah? Akan seperti apa, Mas Bima? Ya, tentunya akan berdampak ya. Jadi konsumsi rumah tangga tentunya akan sensitif. Tadi sudah dari sisi importasi masuk, konsumen dalam jangka pendek mungkin berpikir kita akan mendapatkan produk-produk impor dengan harga yang murah, tapi bisa dibayangkan industri dalam negeri yang harus bersaing dengan impor yang semakin besar volumenya, semakin murah harganya, ini tidak menguntungkan UMKM, industri besar, sedang, kecil, semuanya juga akan mengalami tekanan. Di sisi yang lain juga konsumen juga harus menghadapi dari sisi pelemahan nilai tukar rupiah. Dan ini bisa berdampak paling tidak 1-2% tambahan inflasi dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah sampai level 17.000 hingga 18.000. Jadi ini yang harus dijaga, bagaimana konsumsi rumah tangga mengkonsumsi lebih banyak produk-produk domestiknya, dan kredit usaha untuk UMKM, kredit usaha untuk industri manufaktur dengan bunga yang relatif rendah. Ini yang harusnya dilakukan segera stimulus-stimulus seperti itu. Bahkan beberapa industri yang sifatnya padat karya untuk menjaga daya beli karyawannya, ini harapannya PPh 21 karyawan ditanggung pemerintah plus industrinya diberikan diskon tarif listrik, misalnya 50% selama 9 bulan. Baik, itu artinya sebenarnya kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri harus segera diambil oleh pemerintah agar dampaknya kemudian tidak meluas dan berdampak dalam jangka panjang. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyus Bima Yudhistira telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.